Halo guys, jumpa lagi kita di sini dengan saya Nafisal Product. Kali ini kalian harus memahami penjelasan saya di produk-produk saya guys, karena ini di akhir tahun mendekati 2025. Produk saya yang lama sudah tidak akan saya sediakan lagi, yang versi 2024 ke bawah. Dan kalian yang benar-benar butuh sebenarnya harus kalian order guys. Ini cuma ada 3 unit lagi ya. 3 unit lagi, ini sisanya yang lainnya pesanan orang semua. 3 unit belum saya selesaikan, yang tipe SCR, karena ini saya penyiapan PCB yang sudah jadi saya sediakan, karena sayangnya PCB nya sudah kita buat tapi barangnya nggak dijadikan. Ini pesanan dari Kalimantan. Saya pribadi juga sudah lama ya nerima pesanan, tapi kita dikarenakan kesibukan banyak yang mau order sih sebenarnya, cuman waktu itu kita lagi di desa jadi sinyalnya masih kurang baik di sana ya sinyalnya. Jadi kadang kalau kita terima WhatsApp kadang di saat tengah malam baru pesannya masuk. Jadi saya banyak nggak menjawab pertanyaan dari pembeli. Jadi saya di sini saya jelaskan sekali lagi, kalau produk saya yang ready sekarang cuma 3 unit. Ini udah pesanan orang, dan satu lagi ada di samping sini. Ini juga punya orang ya. Dikarenakan saya dengan kesibukan, saya ngetes ada Samus yang ada banyak. Ada sekitar 4 buah model Samus ya. Yang terbaru untuk versi 2025. Untuk yang pertama nanti saya sediakan yang versi mini. Versi mini yang ukurannya kecil ya. Kemungkinan lebarnya 3 jari, sekitar 3 jari, dengan panjang sekitar tidak sampai 1 jengkal ya, kecil. Itu Samus 1000 watt mini. Itu tipenya yang pakai microcontrol. Alatnya kecil tapi pakai microcontrol. Yang versi tekan-tekan ya, tombol ya, versi push button. Dan juga ada nanti yang versi Samus 1000 mini ini nanti saya jelaskan setelah barangnya sudah ready, nanti saya readykan. Dan yang kedua ada versi Samus yang pakai modelnya remote, yang pakai model remote. Yang ketiga ada yang pakai versi ini, versi remote juga, cuman lebih kecil. Dan yang keempat kita pakai versi yang pakai LCD seperti ini. Ini di keempat produk saya nanti yang versi baru, ini versinya mengikuti Samus original yang Rusia. Jadi bukan yang versi Cina ya. Jadi untuk pembeli yang berminat atau penonton baru, pendatang baru di channel YouTube saya, kalian harus paham kalau Samus itu originalnya Rusia, bukan Cina. Karena Samusnya Cina mengandalkan power, jadi nggak ada mengandalkan sistem dari Samus ya. Sama contohnya seperti Susan Samus Cina atau model lainnya itu sama, cuman perbedaannya mereka pakai casing box yang berbeda dengan sistem. Contohnya dengan seperti saya tampilkan ini, ada Samus berapa ya yang pakai remote itu, ada Samus itu, ada yang Samus pakai modelnya lain, bentuknya lain, tapi sistem kerjanya itu sama semua. Jadi sistemnya mengikuti sistem Cina ya. Sistem penjualan Cina kan lebih menarik untuk konsumen, seperti kita membeli barang seperti handphone. Nah, untuk yang produk Samus apa bedanya sih? Nah, Samus itu perbedaannya kalian nanti saya tunjukin nih. Ini nih produk saya nih mengikuti Samus 725. Cuma sistemnya powernya lebih tinggi tapi lebih boros. Yang ini 300N. Ini lebih boros, ini juga udah saya modif ya, permintaan dari abang pembelinya. Ini saya udah saya modifkan juga karena saya pengirimannya lambat ini. Punya abang Kalimantan. Ini videonya saya buat. Ini nanti saya bentuk gelombang, nanti saya screenshot, saya taruh di sisi kiri atau sisi kanan video ini ya. Setelah saya buat video ini, karena saat ini saya lagi ngerekord langsung. Jadi nanti setelah, kalau sudah ada gambarnya nanti berarti saya sudah edit, saya taruh di sisi bawah kanan atau bawah kiri. Nanti saya tampilkan bentuk gelombangnya. Dan ini juga alatnya udah saya modif untuk abang khusus dipakai eret. Oh, ini kipasnya belum saya pasang nih, jadi tanpa kipas, tanpa heatsink ya.
Saya tes paling kecil dulu. Oke. Setelan seperti ini bagus untuk dipakai eret ya. Nanti saya buat video baru untuk alat ini, tesnya biar abang yang beli alat ini biar ngerti cara penggunaannya. Jadi untuk Samus ini perbedaannya ya, yang pertama kalau Samus yang original itu walaupun powernya kita besarkan, contohnya di power besar, tapi output nanti yang diefekkan lebih difokuskan disaring ulang, kemudian dibentuk dalam bentuk gelombang pemancingan. Jadi ikan itu tidak sepenuhnya untuk disetrum. Jadi mereka itu datang ditarik ya dengan bentuk gelombang frekuensi, dan itu dalam bentuk gelombang itu ada denyutan. Jadi gelombang itu nanti yang menarik karena penyaluran antaranya dari positif ke negatif nanti ya. Jadi negatif di bawah, atau pokoknya negatif itu posisinya di bawah, lebih bawah atau di dasar kalau kita penggunaan di air ya. Jadi yang positif itu di atas jaring. Jadi ikan itu otomatis nanti dia akan mengejar ke jaringnya. Jadi karena ini produknya mengikuti Samus, jadi sebagian ikan seperti itu, namun tidak semuanya ya, karena ini produknya bukan original Samusnya. Nanti yang versi original Samusnya nanti saya perlihatkan nanti video yang mini dulu, nanti saya sediakan nanti kan yang mini, kemudian produk yang lainnya nanti di versi tahun 2025 nanti kalian lihat kemunculan beberapa produk saya yang original Samus. Samusnya buatan Indonesia ya, buatan Indonesia, tapi seperempat barangnya sebagian kita dapatkan dari luar, bukan dari Cina ya, dari luar, dari Rusia, dan sistemnya semua mengandalkan dari Samus. Samus ini bukan dari Cina ya, ini asli sistemnya dibuat dari Rusia langsung, dan saya pengembang juga untuk di produk Samusnya. Jadi nanti yang kalian beli dari saya itu Samus original. Jadi penggunaan contohnya Samus original itu, kalau biasa kalian ini aki kecil, biasa kalian dapat menggunakan Susan atau Samus Cina atau Samus merek apa lagi yang lain-lain, itu kalian dapat paling maksimal itu baterai kecil seperti ini 1 jam. Kalau kalian pakai Samus, saya pernah tes Samus dengan aki 5 ampere atau aki motor Mio, itu aki motor Mio, motor metik bebek, itu saya dapat dengan kedalaman maksimal itu 1 meter di lokasi parit. Tapi bagi saya dengan kedalaman 1 meter, parit itu sudah dalam ya, karena parit dengan kedalaman 1 meter itu sudah dalam. Kecuali sungai kedalaman 1 meter itu ya wajib diragukan, itu bukan sama seperti ibaratnya parit. Tapi kalau parit dengan kedalaman 1 meter itu sudah termasuk dalam. Yang kita katakan ini parit, bukan sungai. Kalau sungai ya minimal itu harus kedalamannya ya 5 meter ke bawah ya, 5 meter ke bawah maksudnya lebih dari 5 meter kedalamannya. Oke, saya pernah tes itu Samus versi 725N itu bisa dapat 3 jam lebih dengan aki 5 ampere, dan itu aki motornya bukan aki motor baru. Maksudnya bukan motornya baru, tapi akinya bukan baru ya, akinya bukan baru. Dari motor itu kita ambil karena kita kehabisan baterai, jadi kita harus pakai baterai itu. Karena saya kalau pakai Samus itu saya suka pakai baterai pack ya, baterai copotan laptop, karena kita pakainya lebih ringan. Ini saya juga dapat lagi nih baterai copotan laptop. Ini laptopnya nih, baterainya ini baru nih, saya beli baterai laptop Dell. Kita seri jadi 12 volt. Karena menggunakan ini dia paling tinggi cuma dapatnya 4 ampere ya murninya. 12 volt 4 ampere atau 11,5 4 ampere. Tapi kalau kalian pakai produk lain, jangan coba-coba pakai baterai laptop atau baterai lainnya. Paling kalian di lokasi cuman bisa dikatakan paling lama 3 menit. Dan kalau pakai produk saya ini bisa nih pakai baterai yang versi yang seperti ini, tapi dengan setelan kecil ya. Dapat 2 jam 3 jam lumayan. Tapi bukan untuk eret ya, kalau dipakai itu, waktu saya pakai itu dipakai gendong ya. Jadi saklar itu kan on off-nya sekali-sekali atau di saat lokasi yang tepat. Jadi kita dapat waktu tepat itu dapat 3 jam. Jadi kita mengikuti parit itu. Untuk lebar parit itu kemungkinan 1 meter sampai 1,5 meter kedalamannya sih dalam ya, 1 meteran. Ini video saya saat ini saya buat panjang ya, biar ada penjelasan tentang
apa itu alat, perbedaan samusnya. Kalau ada pertanyaan lain tentang samus original dan palsu bisa tanyakan saya di kolom komentar. Tapi kalau kalian memberitahu tentang apa itu samus, saya bisa terima juga kalau pemberitahuannya itu benar ya. Tapi kalau salah, jangan membuat malu diri sendiri. Jadi waktu itu saya pakai dengan aki 5 ampere atau 7 ampere itu saya lupa, kemungkinan kita anggap aja 7 ampere aki motor Mio ya, 7 ampere akinya aki basah. Itu saya dapat 3 jam, bahkan itu hampir kalau dihitungkan semuanya sama waktu kita berhenti diambil waktu bersihnya aja itu 3 jam, kalau diambil kotornya 3 jam lewat. Itu kita dapat ada, kalau di lokasi saya ini untuk nilainya nggak ada ya, tapi kalau seperti lele dan jenis ikan lainnya itu banyak. Itu di samus itu ikan yang ngejar ke jaring, jadi lebih terbukti. Kalian bisa cek video saya yang lama atau dari video saya di tahun 2018 atau dari 2013 yang lalu, kalau masih ada videonya belum saya hapus di channel saya. Dan juga nanti penggunaan versi yang mini juga lebih irit ya. Kalau kalian pakai aki 10 ampere yang mini, kemungkinan bisa dapat sekitar 5 jam atau 7 jam lebih ya kalau dipakai gendong. Kalau dipakai eret ada juga setelan khusus eretnya itu, tapi kalian tinggal setel flip-flopnya aja diperlambat ya. Untuk ini yang versi mini, yang versi samus saya sekarang ini, yang mininya ikan lebih ngejar ke jaring. Saya wajibkan itu. Memang saya setting di situ, ikan lebih ngejar ikan apapun itu, tanpa kecuali. Tapi penggunaan hanya bisa di tawar asam keruh, tidak bisa di air payau, di air asin nggak bisa ya. Nanti saya buat videonya khusus nih buat untuk alat itu sendiri. Saya mau tunjukin karena saya pernah ngerasain alat itu. Jadi saya waktu dulu ya, kita di zaman dulu waktu HP masih kurang bagus untuk buat video, saya masih pakai BlackBerry ya, waktu itu ya. Jadi kurang bagus untuk buat video. Handphonenya juga sekarang udah di mana saya nggak tahu. Ikan itu lebih ngejar ke jaring. Ini saya tes pakai 1000 watt. Sebentar saya alihkan kamera. Ini di setelan paling kecil. Oh sorry, di setelan menengah. Ini setelan paling tinggi. Ini saya berani tes ini, dinyalakan terus, jamin mousepad-nya nggak akan meledak, nggak akan panas. Tapi ini proteknya nggak ada ya, jadi kalau bergesekan nih tanpa sengaja, kalau bergesekan seperti ini tanpa sengaja tidak masalah. Tapi kalau diadukan outputnya sengaja diadukan, saklarnya nyala, ya barang mana aja pasti rusak, mau itu IGBT atau apapun. Karena ini proteknya, sebenarnya rangkaian proteknya ada tapi nggak saya gunakan. Kalau proteknya nyala, otomatis powernya dari 7000 4000 bisa turun jadi 2000 watt, karena powernya dibatasi tuh untuk protek. Jadi melewati dari 2000 protek. Atau kalian punya produk yang kalian beli untuk kalian sendiri ya, tes ya, katanya powernya berapa watt, 1000 watt 2000 watt, kalian lepas proteknya, kalian tes dengan lampu Philips ya, 1000 watt, kalian nyalakan, kalian pegang pendingin mousepadnya, panas atau enggak, atau kebakar atau enggak mousepadnya. Jadi untuk kalian kalau dikatakan alat ini ada protek itu artinya pengaman itu artinya pembatas output, pembatas overload. Jadi kalau protek itu maksudnya cara kerjanya dia begitu output ini tertutup, tidak ada pembuangan, artinya power output dari elko masuk ke jalur protek, kemudian menghambat kerja dari mousepad, memberhentikan driver mousepadnya. Jadi kalau tanpa protek ya powernya beradu, mousepad nyala terus, panas, kebakar. Tapi kalau bergesekan tanpa sengaja, tanpa masalah. Ini produk saya. Tapi kalau kalian sengaja, ya sama aja merusak diri sendiri ya.
Ini sistemnya pakai satu saklar, 2 buah setelan potensio. Ini kenapa sih saya tutup ini? Tiap kali saya buka seperti ini, saya buka seperti ini ada alasannya ya. Biar ini ditutupin drivernya, driver gaib. Setelah produk saya ini beda-beda nih. Yang 2024 drivernya beda, yang 2025 nanti beda, yang Samus semuanya beda-beda. Yang versi mininya nanti, Samus Mini 1000, itu lebih berbeda lagi. Kita pakai part SMD yang kecil-kecil semua. Saya pernah Samus itu kita pakai dan kita tes, itu semua ikannya tidak ada yang setelah kena alat itu tidak ada yang mati ya, tidak ada yang mati. Jadi seperti kalau saya pribadi seperti menarik ikan itu tertarik, namun setelah mendekat ikan itu mabuk, seperti itu. Mabuk itu ya seperti nggak sadar diri gitu. Tapi setelah kita angkat, kita pindahkan, ikan itu dalam hitungan detik sehat kembali gitu. Kalau yang versi yang seperti alat ini kan berbeda. Kalau alat ini bisa kadang ikan itu ya hilang kesadaran selamanya atau lambat kembali ke posisi normal kesadarannya ya. Kalau yang versi nanti, yang versi mini ya memang saya buatkan videonya. Yang versi Samus saya nanti yang versi terbaru semuanya. Dan ini versi yang Samus ini saya pernah upload videonya. Kalian bisa lihat juga ada Samus saya ini. Cek semua, silakan dicek di beberapa video saya, semuanya ada. Dan yang pakai LCD seperti ini Samus 725N ada juga tuh, kalian lihat juga, harus dilihat biar tahu. Ini saya tes nih. Harus dites ya, kasih pemanasan, harus nyalakan terus. Baterainya kecil ya, Vivo. Ini saya pasang BMS karena saya ngecas sering, saya tinggal nih baterainya sampai gembung. Kalau baterai pakai ini, kalau misal kalian pakai baterai seperti ini jangan pakai, contohnya kalian pakai alat saya ini, kemudian baterainya seperti ini, jangan di setel full, baterainya nggak kuat. Untuk setelannya jangan dipakai full ya, baterainya nggak kuat. Rencana nih saya ini mau pakai baterai ini untuk ngetes di TKP, tapi baterainya nggak kuat. Bukan alatnya boros, tapi pengeluaran dari outputnya ini ada nilainya. Contohnya kalau di Vivo ini ada 1C, 2C, 3C, sampai 5C, 10C, 15, 20C ya. Semua baterai itu ada seperti Maule, dia Lilion, di Vivo 4 atau polimer baterai, itu semuanya baterai semuanya sama semua baterainya. Namun yang lebih awet ya Vivo ini lebih awet, namun tingkat kerusakannya lebih tinggi. Kalau dikatakan awet, dia lebih awet, tapi tingkat kerusakannya lebih tinggi. Sekali rusak, alat itu sulit diperbaiki ya. Dan baterai pack saya sudah disediakan untuk yang mini. Ini baterai pack yang biasa main RC nih, kasih tahu baterai pack 12 volt. Ini baterai Vivo kali 4, dan juga di seri 4 ya, ini di seri 3 12 volt nih Lion. Di baterai Lion seri 4, dan ada lagi versi polimer. Kali 3 12 volt semua ya. Ini saya pakai untuk mini nanti, dan di TKP juga sebelumnya saya tes pakai baterai ini, baterai pack.
Kalau dipakai erek pakai seperti ini guys, mantap. Nggak ada kita pasang heatsink ya. Saya pun nggak berani megang nih klipstrom nih. Kalau kita pegang lagi posisinya alat, karena saya kaki nggak pakai sandal menginjak semen. Kalau panas otomatis dari tadi sudah berasap ya. Karena kalau tipe kerjanya MOSFET terlalu panas mengasap, kemudian kebakar konslet. Apalagi ini frekuensinya naik sedikit aja. 24 jam nonstop nggak ada masalah kalau kita kayak pasangin heatsink sama kipasnya. Oh, untuk outputnya ini nanti bentuk gelombang nanti saya tunjukin. No problem ya sampai sekarang. Ini paling tinggi nih guys, frekuensinya paling tinggi, flip-flopnya paling cepat. Di sini saya tidak cuma berkata ya, tapi kita ada contoh nih alatnya. Banyak pembeli saya yang membeli alat tapi nggak mau buat video TKP ya. Kemungkinan nanti saya buat perjanjian baru nih. Kalau nggak setelah beli nggak ada, jika terjadi kerusakan tidak ada buat video TKP, saya nggak mau bantu servis ya. Yang bagus nih ada satu dari posisinya dari mana itu, Jambi, itu mau ngirim video. Ada yang dari Palembang cuma ngirim foto, nggak mau ngirim video. Apalagi yang dari Kalimantan, tapi abang yang ini janji katanya mau buat video, saya tunggu. Sebelumnya yang dari Kalimantan itu janji aja, hoax. Saya dikibulin terus sampai jadi pelanggan, sampai sekarang saya dikibulin terus janji buat video. Tapi nggak masalah, selagi dia jadi pelanggan saya hormati apa keputusannya. Baterainya mulai hangat ya, tapi belum nyampe hangat kuku. Tapi ini posisinya saya malam hari, jadi cuacanya dingin, jadi terasa di baterainya hangat ya. Oke guys, saya tinggal sebentar. Yang bisa lihat nih alatnya.
Oke, posisinya di jam satu malam ya, tanggalnya bisa dilihat juga kurang jelas. Oke, ini lebih jelas. Ini malam nih saya. Kalau biasa kalian megang dari awalnya dingin, kemudian dipegang tiba-tiba alatnya panas, tangan kalian pasti melepuh. Kalau dites seperti ini ya, seperti saya tes ini, berani kalian pegang maksudnya kalian taruh lama-lama seperti ini, tangan kalian melepuh. Tapi ini aman aja. Saya punya rencana mau buat video tutorial, namun saya nggak tahu tentang tutorial apa bagi kalian yang butuh apa nanti. Namun video ini saya buatkan khusus untuk pelanggan saya ya, yang mengikuti saya, khusus pelanggan ini dari channel saya, karena saya belum dapat satupun pelanggan. Saya membuat video khusus pelanggan ya, jadi kalian kalau mau nonton harus mengikuti. Saya nggak tahu juga apa namanya, tapi harus jadi pelanggan saya, karena juga saya masih baru mengaktifkannya. Kalau iklan saya sengaja nggak pasang iklan biar nontonnya nggak terganggu. Jadi kalau kemungkinan ada kata-kata saya yang kurang dari penjelasan tentang Samus, karena tadi sistemnya nggak saya jelaskan semua, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, karena nanti untuk video penjelasannya saya mau langsung ke produknya langsung ya, saya jelaskan. Jadi sini hanya pembahasan singkat dari apa yang saya tes alat ini, yang saya menjelaskan tentang produk saya di tahun 2025. Jadi untuk saat ini saya penuh dengan kesibukan untuk menyediakan alat yang tipe Samus. Untuk yang 500M ada, 600M ada, 700M ada, sampai 800M. Itu juga ada yang versi terbarunya nanti. Dari 500M, kalau yang versi 300M nya kita tetap yang versi 2025 nya, yang kemarin sudah saya pasarkan. Namun untuk stoknya sekarang saya kosongkan. Walaupun ada, memang nggak saya jual karena saya mau ngebom penjualan 2025 ini. Jadi biar stoknya banyak ya, jadi bisa lebih leluasa dalam penjualan, karena saya butuh waktu libur juga. Karena untuk seperti pembuatan Samus ini dari tahun yang lalu juga sudah saya rencanakan, sampai sekarang masih hampir juga. Jadi di tahun 2025 ini saya mau ngebom penjualan saya tentang Samus. Jadi saya akan pasarkan alat saya. Untuk yang mininya itu harganya, untuk tentang harga ya, yang Samus versi ini, versi mininya itu harganya nggak ada yang di harga 18 ribuan guys. Untuk tingkat pembuatannya sulit, karena saya udah ngetes 1 unit, untuk tingkat pembuatannya sulit, jadi berbeda. Ini saya terangkan ya, ini harganya yang versi ini 1.400.000. Ini 300M, 1.400.000 versi 2024. Kalau yang versi 2025 harganya lebih murah daripada yang ini. Ini udah saya modif juga, harganya tetap saya buat. Yang IGBT nya saya udah nggak buat lagi, tapi kalau untuk di air asin saya ada khusus yang versi triad nya, bukan pakai SCR, bukan pakai IGBT, dia pakai triad khusus untuk air asin JOS. Nanti saya sediakan juga yang versi
500M untuk air tawar, 600M, 700M asin, 800M asin tawar, semuanya bisa. 700M ke atas tuh bisa semua, karena kalau produknya saya pernah disediakan 300M versi maksudnya saya pernah sediakan 300M versi GBT. Yang nggak kuat tuh GBT-nya. Jadi kalau semisal saya banyak ini GBT-nya nggak muat. Semisalnya dia pun saya rapikan begitu muat, sedangkan harga GBT aja mahal. Kalau saya jual ini barang nih kecil, unitnya kecil, mereka bingung atau terkejut. Produk kecil seperti ini contohnya mesinnya, harganya kok mahal. Orang lain mereka bandingkan, mereka nggak paham. Ada beberapa tingkat kesulitan, tingkat mendapatkan spare partnya. Ya di sini saya nggak mungkin saya jelasin semua ya kesulitan saya. Itu resiko saya sendiri. Di sini cuman sesingkat-singkatnya yang mungkin bisa saya singkat. Kalau yang versi IGBT-nya atau versi air asin, bukan IGBT, bukan SCR, nanti saya buat yang lebih besar. Yang seperti IGBT pernah saya jual dengan harga 2.200.000 versi 300M-nya. IGBT-nya masih nggak kuat. Ini saya besarkan, jadi biar bisa pasang thread-nya lebih banyak. Karena udah saya tes juga ya, lebih jos pakai itu. Begitu ya, versi IGBT harus banyak, kalau thread lebih kuat, lebih jos. Jadi dengan produk yang besar, harganya besar, no problem. Tapi kalau produknya kecil, harganya besar, orang yang nggak paham, apalagi kalau kita beli bahannya kan. Tapi kalau saya tinggal di kota atau di kota yang tingkat penjualan spare partnya mudah, seperti di Jawa atau Jakarta, no problem. Dengan harga yang spare part yang murah, kalau saya jual dengan harga yang bisa dibilang beda dengan penjualan saya saat ini, ya wajar. Tapi untuk mendapatkan kualitas spare part, saya masih bimbang. Cuman bukan berarti yang beredar di pasaran itu kualitasnya nggak bagus-bagus. Maksudnya yang saya inginkan, yang saya harapkan spare partnya itu belum tentu ada. Karena untuk sebagian spare part ini saya masih sulit untuk mendapatkannya. Makanya ini saya stok ini tinggal 3 unit lagi, udah tuh habis. Nggak ada lagi. Jadi semisal kalian nanti semisal rusak gimana? Rusak di servis. MOSFET-nya kena ya diganti. Ada di pasaran. Ya nggak ada tuh terapunya. Terapunya habis. Jadi semisal punya saya rusak, terapunya ya dia bisa saya perbaiki. Bisa saya gulung ulang. Kalau semisal alatnya ini terendam air, saya mau pakai alatnya tapi pernah terendam air, kalau alatnya sudah kering, no problem, dipakai lagi. Semisal produk saya ini kalian pakai terendam air, tinggal copot akinya, dilepas semua, dikeringkan, kalian tiup sekuat-kuatnya sampai bersih nih airnya, nggak ada lagi. Atau kalian jemur, kalau kalian sabar sih, kalian keringkan, tembak pakai kompresor, kemudian dijemur matahari 1 harian atau setengah hari. Menurut kalian atau dicek sudah kering, no problem, kalian pakai lagi. Tapi kalau kalian nggak sabar, kalian tiup sekuat-kuatnya, dengan risiko kalian sendiri, kalian nyalakan ulang. Karena saya nggak rekomendasikan setelah barang terendam air digunakannya. Yang paling rawan di sini tuh driver MOSFET-nya, karena jalurnya di bawah. Begitu air tergenang di jalurnya, selamatlah kalian. Saya sebenarnya ada banyak sih pengen menjelaskan sebuah produk, namun bisa dikatakan sedikit rahasia ya, sedikit rahasia. Rahasianya apa sih? Ya saya juga bingung apa itu rahasianya, cuman sulit untuk saya jelaskan karena bagi saya itu nggak perlu atau nggak penting untuk dijelaskan. Karena saya sini mengiklankan produk saya, menjual produk saya, memberitahu apa itu produk saya, seperti apa cara kerjanya, sistemnya. Untuk pembelian kalian bisa langsung ambil nomor WA saya di kolom atas video atau kolom kiri atau kanan. Nomor handphone saya selalu saya taruh di atas itu. Kayaknya sudah terlalu larut malam guys. Saya pun juga harus istirahat. Kalau kalian ada undang-undang pertanyaan, silahkan ajukan di komentar. Namun itu yang mengisikan kolom komentar, yang dalam isinya komentar itu yang positif ya.
yang masuk akal di akal manusia. Terima kasih guys yang sudah menonton, yang mengikuti video saya saat ini. Ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih kembali kalau ada yang berkomentar dengan baik, saya jawab juga dengan baik. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti saya, subscribe video saya sampai saat ini, yang nge-like video saya saat ini atau yang sebelumnya di waktu yang lalu. Saya sangat berterima kasih kembali. Kalau ada kata saya yang salah, yang menyimpang, atau kalian tidak percaya, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Kalau menyimpang, tidak benar menurut kalian, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dengan syarat ya kalian harus berkomentar sesuai cara kita manusia berkomentar ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.